guys, selamat malam. Kembali lagi bersama dengan Roy Asobi. Jadi malam hari ini YouTube saya memang spesial, bukan seperti yang sebelum-sebelumnya video saya. Jadi malam hari ini saya mau membahas apa? Jadi malam hari ini saya mau membahas tentang Ukraina dan Rusia yang lagi saat ini menjadi hot trending di mana-mana, termasuk di berita-berita di internet, ya. Jadi kondisinya seperti apa? Jadi kalian bisa tahu guys. Jadi memang ini sejarah dari Ukraina itu memang dulunya merupakan satu wilayah dengan Rusia. Jadi akhirnya Ukraina terpecah, mendirikan negara sendiri, merdeka, terpisah dari Rusia. Tapi akhirnya beberapa minggu yang lalu Presiden Rusia Putin itu menyatakan perang. Karena kenapa? Karena Presiden Rusia Putin itu menginginkan Ukraina ini, negara Ukraina ini bergabung menjadi satu dengan Rusia. Tapi permintaan itu ditolak oleh Presiden Ukraina. Karena kenapa? Karena Presiden Ukraina tidak mau bergabung dengan Rusia. Nah, akhirnya Putin memberikan satu ultimatum, menyatakan kalau tidak mau bergabung dengan Rusia, maka saya akan menyatakan perang, war. Ya, jadi akhirnya sampai hari ini, ya, kalian bisa lihat sendiri guys. Jadi di internet, di berita-berita internasional, termasuk juga di Jepang. Jadi kalian bisa lihat kondisi di Jepang seperti apa pada saat ini, ya. Ternyata hari ini tanggal 27 Februari itu ada demo di Shibuya, ya. Jadi demonya itu kurang lebih ada 1.000 orang berkumpul di stasiun Shibuya. Jadi mereka berdemo karena mereka tidak menginginkan perang, ya. Jadi nanti kalian bisa lihat guys ya. Nah, di bawah ya seperti ini. Nah, ini kumpul ya, bukan hanya orang Rusia saja atau Ukraina saja, tapi sama-sama dengan orang Jepang ya, karena mereka tidak menginginkan ini perang. Karena kenapa? Kalian bisa tahu guys. Jadi Jepang sendiri itu sudah menyatakan negara cinta damai ya sejak Jepang dibom Hiroshima Nagasaki. Makanya mereka tidak menginginkan adanya perang ya. Nah, ini mereka sedang berkomentar ya. Jadi mereka meminta Rusia ini untuk menghentikan ya perangnya ya kepada Ukraina, jangan sampai ini melebar kemana-mana ya. Karena kenapa? Ini sangat mengganggu ya. Nah, ini ada video berikutnya, jadi bisa dilihat dari atas ini guys. Nah, ya itu apa? Nah, ini. Nah, nanti itu bisa dilihat dari kerumunan orang-orang yang ada di Shibuya itu berkumpul ya. Memang ini dan termasuk juga apa? Di mana? Kedutaan Rusia yang ada di Tokyo itu ditutup ya jalannya. Karena kenapa? Takut ada seseorang atau orang-orang itu merangsek masuk ke dalam, karena untuk menjaga stabilitas keamanan dari kedutaan Rusia sendiri ya. Jadi ya, karena kenapa? Ini karena nanti dampaknya itu besar sekali guys. Jepang sendiri takut yang namanya perang, karena Jepang sudah berhenti perang sejak dibom Hiroshima Nagasaki ya. Mereka tidak mau menginginkan perang. Mereka menyatakan karena menurut pemerintah Jepang perang itu nggak ada gunanya, hanya membunuh orang-orang yang tidak bersalah ya, termasuk masyarakat sipil, termasuk tentara mereka semua ya. Karena kenapa? Tidak ada ujungnya ya. Makanya Jepang juga ya. Karena kenapa? Jepang ini bergabung dengan negara yang membela Ukraina ya. Nah, termasuk Amerika, Inggris, dan yang negara-negara lainnya. Makanya Jepang ini menyatakan keberatan terhadap perilaku negara Rusia, pemerintah Rusia terhadap Ukraina. Karena mereka tidak menginginkan ini perang ini terjadi. Takutnya apa? Nanti cikal bakal menjadi perang dunia ketiga. Karena sudah perang dunia ketiga itu bukan 1-2 negara atau 3 negara, tapi semua negara yang ada di dalam dunia ini. Makanya Jepang
meminta kepada Rusia ya itu untuk berhenti ya perang kepada Ukraina. Karena kenapa? Semuanya bisa berjalan dengan rapat-rapat atau pembicaraan secara pendekatan ya baik-baik ya tanpa perlu adanya perang ya. Sebenarnya saya sendiri juga pengen tahu apa sih alasannya Putin sendiri itu kenapa harus perang? Padahal dengan pendekatan persuasi ya mungkin bisa ya. Apalagi saya dengar berita di internet Rusia ini sekarang lagi didukung oleh Korea Utara ya dengan Cina. Karena kalian bisa tahu guys ya, karena mereka satu paham yaitu paham komunis ya. Nah, ini makanya ini sejarah dari Perang Dunia Pertama dan Perang Dunia Kedua ya. Makanya mereka tidak menginginkan ini terjadi ya. Karena kenapa? Kalau ini terjadi menjadi Perang Dunia Ketiga, sudah ekonomi hancur. Kalian bisa tahu guys ya, ini corona baru selesai, Omicron. Muncul lagi berita. Nah, ya. Makanya saya menduga apakah ini menurut ya kitab suci agama saya, yaitu Alkitab, ya, apakah ini awal dari ya akhir atau awal dari akhir zaman, ya. Karena kenapa sudah dituliskan penyakit baru akan muncul. Perang akan di mana-mana, ya kan? Itu memang sudah harus digenapi dan itu harus terjadi. Tapi kita sebagai masyarakat yang tinggal di dalam dunia ini, ya, apalagi Jepang, negara yang menginginkan cinta damai, itu nggak pingin, ya. Nah, makanya kita semua juga harus tahu, ya, kita harus menyiapkan diri kita masing-masing, ya. Makanya Jepang berusaha keras, ya, tapi Jepang tidak berani langsung secara spontan mengirimkan tentaranya semua ya, karena memang tahu sendiri Jepang tidak mempunyai tentara yang kuat ya. Makanya mereka selalu di-backup oleh Amerika. Amerika sendiri tidak mau mengirimkan karena kenapa? Saya baca berita di Indonesia ya. Kenapa negara-negara NATO ini seolah-olah meninggalkan Ukraina? Nah, ini adalah salah satu cerdiknya Putin. Karena kenapa? Seluruh dunia termasuk negara-negara besar itu sudah kehabisan dana. Kehabisan dana kenapa? Karena mereka sudah menghabiskan dana untuk mengatasi penyakit yang namanya corona. Bayangin aja itu beli namanya vaksin berapa miliar, berapa triliun itu untuk masyarakatnya. Itu sudah habis, apalagi mereka harus mengeluarkan dana perang. Sedangkan Rusia, Putin, dia untuk corona tidak memerlukan banyak uang untuk vaksin. Karena kenapa? Rusia sendiri sudah bisa membuat vaksin sendiri. Dia pakai vaksin sendiri. Makanya dia punya dana lebih. Makanya dia berani mengancam Ukraina. Sekarang baru dengar berita lagi, ya, Putin, Rusia mengancam juga Swedia dan Finland kalau mereka mau bergabung dengan NATO. Sudah diancam, ya. Makanya ini yang menjadi ketakutan besar. Karena kenapa? Putin sudah mulai bergejolak, sudah mulai marah, ya. Makanya guys, ya. Jadi itu berita yang ada di Jepang, ya. Jadi kalau kalian tahu ya Jepang, oh nggak ada demo ya. Ini Jepang hari ini ada demo, ya. Sebelum-sebelumnya juga ada demo, cuman demonya tidak terlalu ekstrim seperti yang ada di Indonesia. Demonya teratur. Memang mereka benar-benar ya, karena masyarakat Ukraina, Rusia yang ada di Jepang sendiri itu mereka nggak mau. Karena kenapa? Keluarga mereka itu masih tinggal di sana. Contoh seperti saya, ya, saya sendiri di Jepang aman, tapi di Indonesia kalang kabut, negaranya nggak aman, perang apa begini. Karena kenapa? Keluarga saya masih di Indonesia, ya. Jadi mereka berpikir juga seperti itu. Mereka takut dan mereka juga nggak bisa pulang ke negaranya. Nah, itu yang mereka takutkan. Makanya mereka itu pingin aman, damai. Ya, nggak ada perang. Ya, kita bicarakan baik-baik, kita selesaikan baik-baik. Ya, oke guys. Jadi itu berita tentang Rusia dan Ukraina yang ada di Jepang. Jadi orang Jepang juga berharap ya pemerintah Rusia, negara Rusia, Putin khususnya presiden Rusia itu menghentikan ya perang ini terhadap Ukraina. Karena kenapa? Nanti dampaknya besar sekali. Ya. Jadi jangan kemana-mana guys. Tetap keep in touch bersama dengan Roy Asobi.